Halo rekan-rekan, perkenalkan saya Dastas Nurita Ginting. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan mind mapping dari akuntabilitas dan nasionalisme yang ada pada modul Latsar yang telah kami pelajari. Ini adalah mind map dari akuntabilitas. Akuntabilitas ini sendiri terdiri dari 4 bab, yaitu konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks, dan bagaimana menjadi PNS yang akuntabel. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu apa itu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Kita bahas satu-satu, kita mulai dari konsep akuntabilitas. Dalam konsep akuntabilitas, ada aspek-aspek akuntabilitas yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, juga memerlukan adanya konsekuensi, dan akuntabilitas diharapkan bisa memperbaiki kinerja, terutama PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian kita harus belajar juga tentang akuntabilitas publik. Adapun fungsi dari akuntabilitas publik, yang pertama adalah sebagai kontrol demokrasi, yang kedua sebagai pencegahan korupsi, yang ketiga sebagai peningkatan efisiensi dan efektivitas. Adapun jenis dari akuntabilitas publik, yang pertama adalah akuntabilitas yang vertikal, contohnya Pemda ke pemerintahan pusat yang notabene pemerintahan di atasnya. Lalu yang kedua adalah horizontal, contohnya adalah KPK kepada masyarakat. Akuntabilitas ini sendiri memiliki tingkatan, di mana tingkatan tersebut adalah akuntabilitas personal, ke akuntabilitas individu, kemudian akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder. Setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitasnya tersendiri. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor politik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum, prioritas program dan kebijakan. Dan akuntabilitas ini sendiri tidak akan terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah perencanaan strategis, kontrak kerja, dan laporan kinerja. Dan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang akuntabel, kita harus memiliki nilai-nilai kepemimpinan, transparansi, integritas, responsibilitas, keadilan, kepercayaan, kejelasan, keseimbangan, dan konsistensi. Akuntabilitas ini akan terkait dengan konteks-konteks seperti transparansi dan akses informasi, praktek curang dan korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan informasi rahasia, dan konflik kepentingan. Dan bagaimana cara menjadi PNS yang akuntabel? Yang pertama kita harus tahu asas penyelenggaraan kebijakan, yaitu ada profesionalisme, proporsionalisme, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan. Dan kita harus memegang prinsip profesi ASN, yaitu nilai-nilai dasar, kode etik dan perilaku, komitmen dan tanggung jawab, serta jaminan perlindungan hukum. Dan bagaimana perilaku PNS yang akuntabel? Yang pertama adalah sesuai dengan kode etik, perilaku yang terkait dengan transparansi, perilaku yang tidak curang dan koruptif, bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya negara, dan perilaku yang berkaitan dengan konflik kepentingan. Akuntabilitas ini akan terkait dengan konteks-konteks seperti transparansi dan akses informasi, praktek curang dan korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan informasi rahasia, dan konflik kepentingan. Dan bagaimana cara menjadi PNS yang akuntabel? Yang pertama kita harus tahu asas penyelenggaraan kebijakan, yaitu ada profesionalisme, proporsionalisme, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan. Dan kita harus memegang prinsip profesi ASN, yaitu nilai-nilai dasar, kode etik dan perilaku, komitmen dan tanggung jawab, serta jaminan perlindungan hukum. Dan bagaimana perilaku PNS yang akuntabel? Yang pertama adalah sesuai dengan kode etik,
perilaku yang terkait dengan transparansi, perilaku yang tidak curang dan koruptif, bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya negara, dan perilaku yang berkaitan dengan konflik kepentingan. Dan ini merupakan mind map dari nasionalisme. Nasionalisme itu sendiri adalah pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Kita harus menjalankan nasionalisme ini dengan cara mengamalkan sila pertama sampai sila kelima dari Pancasila dan menjalankannya dalam peran kita sebagai ASN, yaitu ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sehingga ASN itu kemudian bisa mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalismenya dalam menjalankan profesinya di unit kerjanya masing-masing. Demikian pemaparan tentang akuntabilitas dan nasionalisme dari saya. Terima kasih.